sini kami akan mempraktikkan bagaimana pengaruh suhu dan waktu terhadap proses ekstraksi kulit jeruk. Saya sendiri Atika Nur Aisyah dengan NPM 21142311032. Saya Muhammad Agung Saputra dengan nomor NPM 21142311008. Saya Siva Aulewanda Azizah dengan NPM 21142311002. Saya Muhammad Rafiul Pratama dengan NPM 214231030. Saya Yelia Septial Najila dengan NPM 21542311004. Saya Hasim Mahmudi dengan NPM 21542311016. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari ekstraksi pada cair dan juga langkah-langkah yang akan kami lakukan dalam kegiatan video praktikum kali ini. Untuk definisi dari ekstraksi pada cair sendiri, itu adalah pemisahan satu atau lebih komponen zat padat dengan menggunakan pelarut. Dan untuk langkah-langkah yang akan kami lakukan dalam kegiatan video praktikum kali ini, yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kemudian yang kedua adalah memotong bagian-bagian kecil kulit jeruk yang sudah disiapkan. Kemudian yang kedua, mencuci kulit jeruk yang sudah kita potong-potong menjadi bagian-bagian kecil hingga bersih. Dan yang ketiga, mengeringkan kulit jeruk yang sudah dibersihkan ataupun dicuci tadi. Dan yang terakhir yaitu adalah menguji pengaruh waktu dan suhu dari ekstraksi kulit jeruk yang kami lakukan dalam kegiatan video praktikum kali ini. Kelompok kami menggunakan literatur dari jurnal yang berjudul Kajian Pengaruh Suhu dan Waktu Ekstraksi terhadap Karakteristik Pektin Kulit Jeruk Pontianak untuk pembuatan edible coating. Tahapan penelitian dari jurnal yang kami jadikan acuan adalah yang pertama, pembuatan pektin dengan mengekstraksi pektin, mencuci, dan pengeringan, lalu menguji karakteristik pektin. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan larutan edible coating. Prosedur dari kelompok kami hanya menguji pengaruh suhu dan waktu terhadap proses ekstraksi kulit jeruk, yaitu dengan menggunakan air panas, air hangat, dan air pada suhu ruang di tempat yang berbeda dengan menggunakan waktu 2 menit, 3 menit, dan 5 menit. Dari prosedur yang telah saya jelaskan tadi, kami akan melihat apakah suhu dan waktu mempengaruhi proses ekstraksi pada kulit jeruk. Halo semua, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan kami gunakan dalam kegiatan praktikum kali ini. Yang pertama, alat yang kami gunakan yaitu ada aluminium foil, kemudian ada pisau, kemudian ada alas untuk tempat kita memotong kulit jeruk nantinya menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian di sini ada wadah ataupun baskom yang akan kita gunakan untuk meletakkan kulit jeruk yang nantinya sudah kita potong menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian di sini ada saringan. Kemudian di sini ada buah jeruk sendiri yang nantinya akan kita kupas dan pisahkan dari buah jeruk dan juga kulit jeruknya. Kemudian di sini kami sudah sediakan 3 gelas yang berisikan air. Yang terakhir yaitu hair dryer yang akan kita gunakan untuk mengeringkan kulit jeruk yang nantinya sudah kita potong-potong menjadi bagian-bagian kecil. Ini saya akan mengupas kulit jeruk dengan memisahkan kulit jeruk dengan isinya. Setelah kita kupas kulit jeruknya, di sini saya akan memotong kulit jeruk jadi bagian lebih kecil agar mudah diekstrak kulit jeruknya. Selanjutnya kita akan mencuci kulit jeruk yang sudah dipotong. Mencuci kulit jeruk yang tadi dicuci,
Jadi di sini saya akan mengeringkan kulit jeruknya. Di sini ada aluminium foil sebagai alas dan di sini ada hair dryer sebagai pengering. Di sini juga ada wadah sebagai wadahnya. Sebelum itu saya akan memotong aluminium foilnya terlebih dahulu untuk dijadikan alas. Setelah itu saya akan taruh aluminium foilnya ke dalam wadah. Lalu saya akan menuangkan kulit jeruk yang sudah dicuci ke dalam aluminium foilnya. Setelah itu saya akan menghidupkan hair dryer dan mulai mengeringkan kulit jeruk. Dan ini adalah hasil dari kulit jeruk yang sudah dikeringkan. Di sini saya akan melakukan step selanjutnya, yaitu di sini saya sudah menyiapkan panci dan berisi air. Saya akan menaruh di sini untuk merebusnya. Lalu saya hidupkan kompornya dan tunggu hingga mendidih. Air yang saya rebus sekarang sudah mendidih. Selanjutnya akan saya matikan dan air ini akan digunakan untuk mengekstraksi kulit jeruk yang sudah disediakan tadi. Jadi di sini sudah kita siapkan 3 gelas, di mana di masing-masing gelas terdapat air yang memiliki suhu yang berbeda. Di sini yang pertama air biasa ataupun suhu ruang, kemudian ada air hangat, dan yang ketiga di sini ada air mendidih yang kira-kira 100 derajat Celcius. Dan di sini adalah kulit jeruk yang sudah dikeringkan. Di sini kita akan memasukkan ke dalam gelas sebanyak masing-masing 1 sendok. Proses ini dilakukan selama 5 menit. Baiklah, setelah kita tunggu selama 5 menit, dapat kita lihat perubahannya pada ketiga gelas ini.
gelas air mendidih warnanya lebih pekat dibandingkan dengan gelas air hangat, sedangkan gelas air hangat warnanya lebih pekat daripada gelas pada suhu ruang. Jadi dari ketiga gelas ini ataupun dari eksperimen yang kita lakukan ini dapat kita simpulkan bahwasanya suhu mempengaruhi ekstraksi dari kulit jeruk yang kita lakukan pada kegiatan kali ini. Dan di sini dapat dibuktikan bahwasanya suhu yang lebih tinggi akan lebih cepat mengekstraksi kulit jeruk. Di sini ada 3 gelas yang berisikan air panas. Dan kemudian akan diberikan kulit jeruk kepada tiap-tiap gelasnya masing-masing, yaitu 1 sendok. Lalu akan ditunggu yang untuk gelas pertama itu adalah 2 menit, gelas kedua adalah 3 menit, dan gelas ketiga adalah 5 menit. Di sini saya akan menuangkan tiap gelasnya sebanyak 1 sendok kulit jeruk kering. Dan saya akan mengeset waktunya. Di sini sudah 2 menit dan gelas pertama akan saya saring terlebih dahulu. Ini adalah hasil untuk 2 menit pertama. Dan sekarang sudah 3 menit, itu artinya pemberhentian untuk gelas yang kedua. Di sini gelas yang kedua akan saya saring. Ini adalah hasil untuk 3 menit di gelas kedua. Dan ini sudah 5 menit, itu artinya berhenti untuk di gelas ketiga. Dan ini adalah hasil dari gelas ketiga selama 5 menit. Baiklah teman-teman, dapat kita lihat dari gelas pertama ini adalah 2 menit pertama. Dan kemudian yang kedua ini adalah 3 menit pertama. Kemudian yang ketiga ini adalah gelas pertama dari 5 menit pertama. Ini perbandingan warna yang dihasilkan. Untuk gelas yang ketiga lebih pekat daripada gelas yang kedua, dan gelas yang kedua lebih pekat dari gelas yang pertama. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa waktu itu mempengaruhi proses ekstraksi. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka hasil dari ekstraksi kulit jeruk ini semakin maksimal. Berdasarkan acuan jurnal yang akan kami gunakan, pengaruh waktu pada ekstraksi kulit jeruk dilakukan dengan beberapa waktu, mulai dari 25, 30, 45, 60, 75, dan 90 menit dengan suhu waktu 75 derajat Celcius. Dari perbedaan waktu tersebut, yang paling maksimal dalam pengekstraksian kulit jeruk adalah pada waktu 60 menit. Hal itu membuktikan bahwa waktu kontak atau waktu ekstraksi memegang peranan penting dalam mendapatkan hasil yang optimum selama proses ekstraksi. Semakin lama waktu yang diperlukan, maka semakin maksimal pula proses ekstraksinya. Namun, apabila waktu yang digunakan terlalu lama akan berpengaruh pada penurunan proses ekstraksi, di mana dalam proses ekstraksi diperlukan antara pH, suhu, waktu, dan pelarut ekstraksi. Berdasarkan jurnal yang dijadikan acuan, pengaruh suhu pada ekstraksi kulit jeruk dilakukan dengan suhu yang berbeda, mulai dari 45, 55, 65, 75, 85, dan 95 derajat Celcius. Dengan waktu 80 menit dan perbedaan suhu tersebut, suhu yang paling optimal adalah pada suhu 75 derajat Celcius. Hal itu membuktikan bahwa semakin tinggi suhu yang digunakan, maka ekstraksi kulit jeruk akan semakin optimal. Namun, apabila suhu ekstraksi terlalu tinggi, maka ekstraksi tidak akan berjalan maksimal karena penggunaan pH yang rendah tidak boleh dikombinasikan dengan suhu yang tinggi. Nah, dari kegiatan praktikum dalam video kali ini dapat kita tarik kesimpulan, yaitu yang pertama, semakin tinggi suhu yang kita gunakan dalam proses ekstraksi kulit jeruk, maka semakin cepat pula ekstraksi yang terjadi pada kulit jeruknya sendiri.
Dan apabila kita menggunakan suhu yang terlalu tinggi dalam proses ekstraksi ini, itu juga akan berpengaruh pada hasil ekstraksi kulit jeruk yang kurang maksimal. Kemudian yang kedua, semakin lama waktu yang kita butuhkan ataupun yang kita gunakan dalam proses ekstraksi, itu juga akan berpengaruh pada hasil dari ekstraksinya sendiri. Jika waktu yang kita butuhkan itu sesuai dengan bahan yang kita gunakan, itu akan mempengaruhi hasilnya, yaitu yang maksimal. Tapi apabila waktu yang kita gunakan itu terlalu cepat atau terlalu lama, itu juga akan berpengaruh pada hasil yang kurang maksimal. Sekian video dari kami. Bye-bye.